Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mekanik desa bersama Mio, Pak Mio tahun 2010 dengan keluhan bagian belakang terasa geol ataupun goyang ketika melewati jalan yang tidak rata. Dan keluhan yang kedua, bila dipakai waktu angkatan awal terdengar suara cicit-cicit seperti bunyi tikus. Ini suaranya sangat mengganggu sekali karena bunyinya lumayan keras. Untuk prediksi awal, bagian belakang geol ataupun goyang-goyang setelah saya cek adalah laker engine hanger atau laker yang menghubungkan antara bodi dengan engine. Laker ini berada di bagian tengah, tepatnya di depan mesin bagian bawah. Untuk kode lakernya yaitu 6003 dengan harga kisaran Rp35.000 per biji. Ini membutuhkan 2 biji. Untuk melakukan penggantian laker tersebut, kita harus melepas engine dari rangka. Karena letak laker itu ada di bagian dalam ataupun di sisi bagian bawah engine sebelah depan. Untuk melakukan penggantian tersebut, pertama-tama kita bongkar yaitu bagian jok ataupun box lugage ataupun namanya juga bagasi. Kita lepas kabel-kabelnya, kita lepas satu persatu. Ada kabel dari koil, kabel dari sepul, kabel-kabel di bagian mesin. Kita lepas satu persatu, jangan sampai ada yang kelewat ataupun tersisa. Jangan lupa teman-teman mekanik desa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk berkembangnya channel kami. Selanjutnya ini kita buka kabel cup, kabel gas dengan kunci pas 12. Kita buka. Maaf, ini videonya agak gelap karena ini pada malam hari kita membuat video ini. Ceritanya kemarin sore-sore dianterin motor dengan keluhan bagian engine ataupun bagian belakang goyang-goyang dan bunyi cicit-cicit. Selanjutnya kita bongkar dan kita lepas semua kabel-kabelnya dulu. Kita lepas juga tutup bagian bawah ataupun namanya cover under, yaitu dengan kunci ataupun dengan baut kembang sebanyak 6 buah, di kiri 3, di kanan 3. Oke, selanjutnya kita lepas bagian kiri, bautnya ada 3 buah. Ini harus dilakukan dengan hati-hati ataupun dengan ketelitian. Laker ini biasanya rusak karena faktor usia ataupun lama pemakaian. Selanjutnya kita buka tutup bagian CVT yaitu untuk melepas baut shockbreaker. Kita menggunakan kunci 8. Kita lepas bautnya satu persatu. Ini adalah letak atau wujud laker engine hanger di bagian bawah. Itu kita goyang, terlihat sekali penampakannya bahwa lakernya memang sudah kocak. Kita lanjutkan pembongkarannya. Oke, ini sudah terbuka bagian tutup CVT atas. Selanjutnya kita lepas baut shockbreaker dengan kunci 12. Kita lepas bautnya. Selanjutnya kita ganjel dulu ataupun kita
pasangkan obeng ataupun dengan yang lainnya supaya ini tidak naik ke atas. Selanjutnya kita lepas kabel rem. Oke, kita lepas kabel rem. Jangan lupa tempatkan baut-baut ataupun lainnya di satu wadah supaya tidak tercecer ataupun berantakan. Kita lepas bagian pengikat kabel rem dengan obeng plus. Oke, selanjutnya setelah kita lepas, nanti kita kendorin yaitu baut pengunci. Oke, kita tarik dulu kabel remnya. Setelah benar-benar lepas, kita pastikan ini bagian tengah ataupun laker engine hangernya di dalam sini. Untuk melepas bautnya kita tahan dengan kunci ring 17. Oke, selanjutnya bautnya kita putar dengan kunci shock juga 17. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk mendukung channel kami. Oke, kita putar kunci 17 dengan kunci 17. Ini melakukan pembongkaran harus dilakukan oleh orang yang mengerti ataupun mempunyai kemampuan melakukan pembongkaran supaya bisa cepat selesai ataupun menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Selanjutnya kita lepas knalpot. Kita buka baut 12 bagian bawah, baut 14 bagian knalpot yang atas. Kita harus melepas knalpot supaya lebih enak ketika melepas laker engine hanger ataupun memasangnya kembali. Selanjutnya kita buka bagian depan knalpot dengan kunci shock 17. Maaf, dengan kunci shock 12. Ini murnya mur 12. Oke, knalpot sudah kita lepas. Kita siap-siap melepas engine. Kita cari itu ganjel ataupun tempat untuk mengganjel bagian bodi depan supaya tidak gelimpang ataupun terjatuh. Oke, selanjutnya setelah kita ganjel, kita dorong as engine hangernya dengan obeng yang sudah tidak terpakai. Oke, kita pukul pelan-pelan sampai lepas. Sebenarnya pekerjaan seperti ini lebih mudah dilaksanakan oleh 2 orang. Kalau 1 orang lumayan ribet ataupun lumayan agak susah. Oke, setelah asnya terlepas, kita siap-siap melepas. Oke, ini saya angkat. Sudah saya angkat bodinya. Oke, kabelnya ini masih nyangkut. Oke, sudah saya lepas. Saya geser bodinya. Inilah di sini letak bos engine hangernya. Sudah kelihatan. Selanjutnya, oke, inilah cara melepasnya. Kita pukul menggunakan kunci T10. Oke, dengan kunci yang sudah tidak terpakai supaya tidak merusak alat yang lain. Ini yang sebelah kiri sudah lepas. Inilah lakernya sudah kelihatan. Sebelah kanan sekarang kita balik, kita ketok pelan-pelan. Oke, laker engine hanger berfungsi untuk menghubungkan antara engine dengan bodi. Laker ini rusak biasanya karena usia. Selanjutnya kita pasang kembali laker engine hangernya. Laker ini kodenya 6003 dengan 2 RS ataupun 2 rubber seal. Artinya 2 RS rubber seal itu kiri kanan
ada lapisan sealnya. Untuk kode lacquer nanti kita pelajari di lain waktu. Selanjutnya kita pasang bosnya bagian tengah. Jangan lupa kalau ini kelewatan bisa bermasalah. Oke, kita pasang sebelah kanan. Kita pukul pelan-pelan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk channel kami supaya channel kami bisa berkembang ataupun bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya kita akan mencari tahu masalah yang kedua, yaitu ada bunyi seperti tikus ataupun cicit-cicit pada bagian CVT. Biasanya suara itu ditimbulkan karena gesekan, yaitu gesekan antara puli dengan sesuatu benda ataupun eper ataupun sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita harus melakukan pembongkaran. Kita bongkar dengan kunci T8 semua baut-bautnya. Kita lepas satu persatu. Suara ini sering sekali terjadi pada motor matic, terutama yang sudah usia di atas 5 tahun. Untuk penggantian ini biasanya kita harus melakukan satu set apabila sudah terdengar bunyi seperti ini. Selanjutnya kita bongkar. Ini bautnya lumayan banyak, jadi ya agak pelan-pelan. Oke, kita lepas tutupnya. Inilah penampakan CVT-nya. Kita persiapkan alatnya untuk melepas puli bagian belakang. Kita ambil seal karetnya, kita tahan menggunakan kunci Z seperti biasa. Kita buka dengan kunci 24 tipis. Ini dengan kunci 24 tipis. Kunci itu biasanya dibuka untuk membuka tutup klep baik Honda maupun Yamaha. Oke, ini sudah kita lepas pulinya. Kita cek juga nanti fan belnya. Ini sebenarnya fan belnya sudah perlu ganti. Tetapi berhubung empunya belum menginginkan ataupun mungkin belum ada dana untuk mengganti, kita pakai kembali. Sepeda motor ini tidak pernah dipakai untuk bepergian jauh. Ini digunakan hanya untuk sekitar rumah ataupun pergi ke pasar ataupun ke sekolah. Jarak rumah dengan sekolah kira-kira 3 km. Selanjutnya kita buka kampas kopling. Inilah kampas kopling. Inilah pernya. Nah, ini dia puli yang menyebabkan bunyi. Ini ada gesekan antara per dengan puli. Oke, ini gesekan sehingga terdengar bunyi cuit 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 ataupun mirip dengan suara tikus. Selanjutnya kita kasih grease, yaitu grease CVT pada bagian dalam. Kita buka tutupnya dulu. Kita tambahi grease, ini grease-nya mau habis. Sebenarnya ini pulinya perlu diganti satu set karena sudah ada luka ataupun goresan. Setelah kita kasih grease, kita tutup kembali. Ini oke. Kemudian bagian luar kita kasih grease sedikit saja, tipis saja. Yang penting kalau besi gesekan tidak ada bunyi. Pernya bergesekan dengan plat tidak menimbulkan suara bunyi. Ini hanya perbaikan untuk sementara saja. Selanjutnya kita harus mengganti apabila ini bunyi lagi. Ini hanya untuk sementara saja. Selanjutnya setelah kita kasih grease ataupun kita lumasi, kita pasang kembali. Ngasih grease-nya atau memberi grease-nya jangan terlalu tebal, soalnya
kalau terlalu tebal mengakibatkan yang lain selip, misalnya sampai mengenai outercom ataupun kampas kopling. Jadi grease-nya harus tipis saja dan jangan menggunakan grease yang mudah mencair ataupun grease dengan tipe tertentu. Kita menggunakan grease khusus CVT, yaitu grease tahan panas. Oke, selanjutnya kita pasang kembali kampas koplingnya. Kita ikat dengan mur 39. Ini adalah mur tipis, mur 39. Oke, sesudah saya kencengin, kita pasang kembali pulinya. Oke, setelah kita pasang, kita tutup lagi outercomnya. Jangan lupa outercomnya kita bersihin juga menggunakan amplas ataupun mencuci menggunakan sabun. Setelah itu kita kencengin lagi, kita tahan dengan kunci Z, kita kencengin dengan kunci 24 tipis. Kita pasang seal karetnya. Seal karet berguna untuk meredam getaran. Selanjutnya kita persiapkan tutupnya. Jangan lupa tutup bagian pinion ataupun bagian selahnya kita kasih grease ataupun tetesin oli. Untuk mencegah, kita kasih pelumas untuk mencegah selah ataupun pedal selah macet. Selanjutnya kita pasang tutup CVT-nya dengan hati-hati. Jangan sampai bautnya ada yang terlewat ataupun tertinggal. Untuk melakukan pembongkaran ini sebenarnya tidak usah harus dilepas mesinnya, tapi berhubung ini penggantiannya bersama lacquer engine hanger ataupun lacquer yang menghubungkan bodi dengan engine, maka kita lepas untuk mempermudah pekerjaan. Kita kencengin satu persatu. Mohon maaf, ini videonya agak gelap karena ini saya melakukan pada malam hari. Kita pasang bautnya satu persatu. Bautnya cukup banyak. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang bodi. Ini mohon maaf, tadi pasang bodinya tidak saya rekam karena terburu-buru. Ini saya melanjutkan pada pagi hari. Ini sudah pagi hari. Sudah terlihat. Ini sudah saya pasang. Sudah saya pasang. Selanjutnya saya pasang knalpot. Jangan lupa bagian knalpotnya, baut atas baut kunci 14, bagian bawah 12, bagian depan knalpot mur 12. Semoga sepeda motor ini nanti awet ataupun bisa digunakan semestinya oleh pemiliknya, karena ini digunakan untuk transportasi sehari-hari. Oke, setelah kita kencangkan, kita pasang mur knalpotnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, di like, komen, supaya channel kami bisa berkembang dan kami bisa menyajikan informasi ataupun pengetahuan untuk para sahabat mekanik desa. Selanjutnya kita pasang kabel rem. Kita pasang bagian pengunci kabel rem dulu dengan obeng plus. Ini menggunakan obeng plus sebanyak 2 buah, satu pendek, satu panjang. Selanjutnya kita pasang per bagian kabel rem untuk mengencangkan ataupun mengikat kabel rem pada tuas rem. Kita pasang kembali.
Jangan lupa kita lumasi supaya tidak macet. Oke, kita tahan, kita putar secukupnya saja. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan merapikan kabel-kabel bodi dan kabel sebagainya. Kita sambungkan. Ini kabel aki, kabel starter, kabel pengisian, kabel minusnya jangan lupa, kabel koilnya jangan lupa. Oke, kita pasang kembali box lugage ataupun bagasi ini. Ini diikat oleh baut 10 sebanyak 4 buah. Kita pasang. Jadi ini pengerjaannya dari sore, dianterin sore, saya lembur malam, setelah capek saya tinggal, paginya saya lanjutkan. Kita pasang aki. Jangan lupa masang akinya yang min dulu, baru yang plus. Kalau masang aki min dulu. Kalau melepas aki yang plus dulu. Oke, kita tutup cover bagian depan engine ataupun bawah jok. Kita pasang bautnya. Bautnya yaitu dengan obeng plus sebanyak 4 buah. Semoga sepeda motor ini awet dan bisa dipergunakan semestinya oleh pemiliknya. Sepeda motor ini pada tahun 2010 termasuk tren. Ini adalah Mio Sporty. Selanjutnya kita pasang bagian tutup CVT yang atas. Ini ada filter CVT. Oke, ini kita tutup cover under. Ini adalah cover under ataupun tutup bawah rangka. Oke, itu bautnya ada 6, kiri 3, kanan 3 dengan obeng plus. Kita lakukan dengan hati-hati dan cermat, jangan sampai kita bati baut ataupun tersisa. Kalau kurang kita bisa nambah lagi, kalau kelebihan ataupun sisa kita repot nyari tempatnya mana. Oke, kita pasang dengan obeng plus. Ini suasananya pagi hari. Nanti kita anter. Oke, selanjutnya ini tutup CVT bagian atas kita pasang. Jangan lupa selang pernafasan bagian gearbox ataupun transmisi kita pasang kembali. Kalau itu lupa nanti kemasukan air, akibatnya juga berbahaya. Bisa bercampur dengan air, oli gardan atau oli transmisinya. Kita pasang bautnya satu persatu. Semoga yang punya motor ini puas dan besok bisa kembali lagi servis ke sini ataupun perbaikan ke sini. Oke, kita pasang tutupnya satu persatu. Jangan sampai ada yang terlewat. Begitulah cara penggantian laker engine hanger ataupun mencari suara cit-cit-cit-cit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.